Baik, berikutnya soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini terdapat 3 persegi dengan panjang sisi masing-masing C, K, dan L, di mana persegi tersebut dibangun pada sisi segitiga ABC siku-siku. Diagonal AD, BE, dan CF masing-masing memiliki panjang X, Y, dan Z. Jika X adalah nomor urut surat Yunus dan Y adalah nomor urut surah Yasin dalam Al-Quran, maka panjang Z adalah. Di soal sudah diberikan bahwa segitiga siku-siku yang terbentuk di tengah ini merupakan segitiga siku-siku yang terbentuk dari persegi-persegi, di mana masing-masing sisinya adalah C, kemudian K, dan L. Namun sebelum mencari panjang dari Z, diagonal Z, maka kita harus mencari dulu panjang dari C-nya dulu. Nah, sebelum mendapatkan panjang J, maka kita harus mendapatkan panjang K dan L. Nah, sebelum mencari panjang K dan L, kita harus mendefinisikan dulu panjang X-nya dan panjang Y-nya. Nah, jadi kita tuliskan dulu yang kita ketahui adalah di sini yang diketahui adalah nilai dari X-nya. Di sini X-nya mewakili nomor urut surah Yunus. Nah, X-nya nomor urut surat Yunus adalah 10, berarti X sama dengan 10. Kemudian Y adalah nomor urut surah Yasin, berarti Y-nya sama dengan 36. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari X dan Y-nya adalah X-nya sama dengan 10, kemudian Y-nya sama dengan 36. Nah, lalu kita manfaatkan nih nilai X-nya. Untuk apa? Untuk menentukan nilai dari K-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa K dia merupakan sisi siku-siku dari diagonal X-nya. Nah, berarti kita gunakan persamaan Pitagoras. Karena X-nya ini adalah sisi miring, berarti X kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah dengan, karena dia persegi, maka sisi siku-siku lainnya adalah K kuadrat juga. K kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya ekuivalen dengan X kuadrat, K kuadrat ditambah K kuadrat. Hasilnya adalah 2K kuadrat. Nah, sehingga nilainya X kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan 2, atau kita anggap boleh pindah ruas. X kuadrat dibagi 2 sama dengan K kuadrat. Kita sudah mendapatkan nilai K kuadrat yang dibutuhkan. Selanjutnya boleh kita substitusikan. Berarti ekuivalen dengan kita substitusikan nilai X-nya diganti dengan 10. Berarti 10 kuadrat dibagi dengan 2 sama dengan K kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilainya ekuivalen dengan 100 dibagi 2 sama dengan K kuadrat. Sehingga nilai K kuadratnya adalah 100 bagi 2, 50. Sehingga nilai K kuadratnya sama dengan 50. Berikutnya kita tentukan nilai dari L kuadrat yang kita dapatkan dengan hubungannya dengan Y kuadrat, sisi miring pada persegi yang ini. Nah, karena sisi miringnya itu Y, dia sebagai diagonal, sisi miringnya, berarti Y kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi ekuivalen dengan Y kuadrat sama dengan L kuadrat tambah L kuadrat, 2L kuadrat. Kemudian bentuknya kita ubah lagi menjadi ekuivalen dengan Y kuadrat dibagi 2. L kuadrat sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Lalu kita substitusikan kembali, sehingga Y-nya kita ganti dengan 36 kuadrat dibagi 2 sama dengan L kuadrat. Nilai dari 36 kuadrat sendiri adalah 1296. Ekuivalen kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2 sama dengan L kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1296 dibagi 2. Hasilnya adalah 648. 648 sama dengan L kuadrat.
Nah, sehingga kita sudah punya L kuadrat dengan K kuadrat. Selanjutnya, nilai dari L kuadrat dan K kuadrat ini, karena dia merupakan sisi siku-siku lainnya dari J kuadrat, maka kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai dari J kuadrat. Di sini sisi miringnya adalah J kuadrat. Dengan persamaan Pitagoras, kita dapatkan J kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja nilai K kuadrat dan L kuadratnya masing-masing. Berarti K kuadrat tadi 50 ditambah dengan L kuadratnya itu 648, sehingga kita dapatkan 50 tambah 648 yakni 698. Oke, sehingga kita dapatkan nilai dari J kuadratnya. Nah, lalu yang kita butuhkan itu kan kita akan mencari Z kuadrat ya. Z kuadrat sendiri itu adalah sisi miring atau diagonalnya bagi persegi yang ini, yang atas ya. Nah, dia terbentuk dari Pitagoras yang sisi siku-siku lainnya adalah J kuadrat. Ya, ada J dan J yang di sini ya. Sehingga kita bisa buat dalam persamaan Pitagoras kembali, yakni Z kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah dengan J kuadrat. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan atau dioperasikan dulu bebas. Kalau kita substitusikan dulu boleh, operasikan dulu juga boleh. Kalau kita operasikan dulu J kuadrat tambah J kuadrat hasilnya 2J kuadrat. Gitu ya. Sehingga untuk nilai Z-nya, karena yang ditanya adalah nilai Z yang harus kita cari, maka ini ekuivalen dengan Z sama dengan akar dari 2 dikali dengan J kuadrat. 2 dikali dengan 698. Nah, untuk bisa menyederhanakan bentuknya agar sesuai pada pilihan ganda, kita boleh memfaktorkan akar dari 2-nya tetap 2. Ini 698. Ini boleh dibuat menjadi 2 dikali dengan 349. Gitu ya. Nah, sehingga kita di sini udah punya akar 2 kalikan 2 349. Berarti ini akar dari 2 kali 2 ini bisa kita akarkan, berarti menjadi 2 akar dari 349. Nah, jadi nilai Z-nya adalah, maka panjang Z-nya adalah 2 akar 349. Pilihan yang B.